Maya melangkah ke dalam kedai kopi yang terletak di sudut jalan kecil. Tempat yang selalu ia pilih untuk menyendiri setiap kali pikiran terasa penuh. Hari itu, cuaca hujan ringan di luar membuatnya memilih untuk masuk dan memesan secangkir kopi panas untuk menghangatkan tubuh. Saat ia melangkah ke meja kosong di sudut ruangan, mata Maya tertuju pada seorang pria yang sedang duduk di meja dekat jendela. Ia mengenakan jas sederhana dan tampak tenggelam dalam bukunya. Sesekali menulis catatan di kertas yang tergeletak di depannya. Maya mengalihkan pandangannya ke menu kopi, mencoba untuk mengingat apa yang akan dipesannya. Namun, ketertarikannya pada pria tersebut semakin besar. Sepertinya dia bukan pengunjung biasa di kedai kopi ini. Tidak hanya penampilannya yang rapi, tetapi juga cara dia membawa diri seolah ada ketenangan yang memancar dari dirinya. Suara pintu yang terbuka menarik perhatian Maya, dan pria tersebut akhirnya menutup bukunya, menyadari kehadirannya. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu, dan meskipun hanya sekejap, ada rasa seperti saling mengenal yang tidak bisa dijelaskan. "Maya, kan?" ujar pria tersebut, suaranya tenang dan penuh perhatian. "Saya Raka. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan?" Maya sedikit terkejut. "Oh, maaf. Saya tidak ingat," jawabnya, sedikit bingung. "Tak apa," jawab Raka, tersenyum kecil. "Saya pengajar les bahasa Inggris. Mungkin kamu pernah mendengar nama saya." Maya terdiam sejenak. Tentu saja, ia mendengar nama Raka sebelumnya dari beberapa teman yang pernah mengikuti les bahasa Inggris bersamanya. Raka dikenal sebagai pengajar yang berpengalaman dan sabar, tetapi juga punya gaya mengajar yang sedikit berbeda. "Oh, benar. Saya ingat sekarang. Saya juga sedang mencari tutor bahasa Inggris," jawab Maya dengan rasa malu yang mulai menguasai dirinya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ia sudah beberapa kali mencoba les, tetapi belum menemukan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya. Raka mengangguk. "Kebetulan saya baru pindah ke kota ini, jadi saya sedang mencari murid baru. Kalau kamu mau, saya bisa membantu kamu belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih santai dan interaktif." Maya menatap Raka dengan penuh perhatian. "Santai dan interaktif, ya? Saya memang merasa les sebelumnya terlalu kaku." Raka tertawa pelan. "Saya paham. Bahasa Inggris bisa terasa membosankan jika dipelajari dengan cara yang terlalu formal. Kita bisa coba sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kita mulai dengan percakapan ringan saja? Tidak ada tekanan." Maya merasa sedikit ragu, tapi sekaligus penasaran. Ia memang ingin belajar, tetapi ia tak ingin berada di bawah tekanan lagi. "Baiklah," jawabnya, merasa ada sesuatu yang menarik dalam tawaran itu. Maya memesan kopi dan duduk di meja yang lebih dekat dengan Raka. Seiring dengan percakapan yang mengalir begitu alami, Maya merasa semakin nyaman. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti cuaca, makanan favorit, dan pengalaman hidup masing-masing. Raka menyarankan agar Maya lebih sering berbicara dalam bahasa Inggris, meskipun baru sedikit. Namun, setiap kali Maya mulai merasa gugup, Raka selalu menyemangatinya dengan senyum lembut, membuatnya merasa lebih percaya diri. Beberapa kali Maya mencoba untuk mengoreksi dirinya sendiri, tetapi Raka dengan sabar membiarkannya melanjutkan, hanya memberikan sedikit bimbingan. "Jangan khawatir tentang kesalahan," katanya. "Belajar itu tentang proses, bukan hasil." Maya merasa aneh. Biasanya, orang-orang yang mengajar dengan metode yang lebih formal cenderung menekankan pentingnya kesempurnaan, tetapi Raka justru lebih memilih membiarkan kesalahan terjadi. Ada sesuatu yang menenangkan tentang sikapnya. Percakapan mereka berlanjut, dan meskipun topiknya ringan, ada ketegangan yang tak terucapkan. Maya mulai memperhatikan bagaimana Raka menyimak setiap kata yang ia ucapkan, seolah-olah ada ketertarikan lebih dari sekadar mengajari. Meskipun Raka selalu menjaga sikap profesional, Maya merasakan adanya kedekatan yang tidak biasa, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Jadi, kamu sudah lama mengajar bahasa Inggris?" tanya Maya, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. "Sudah cukup lama," jawab Raka, matanya bersinar sedikit saat berbicara tentang pekerjaannya. "Saya suka mengajar, terutama ketika saya bisa membuat orang merasa lebih nyaman dalam belajar. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk belajar, dan saya ingin menemukan cara yang paling sesuai dengan masing-masing murid." Maya merasa kagum dengan dedikasi Raka. "Itu luar biasa," ujarnya tulus.
Saya merasa lebih tenang berbicara bahasa Inggris sekarang. Senang mendengarnya, kata Raka dengan senyum lembut. Saya percaya bahwa setiap orang bisa menguasai bahasa Inggris, asalkan mereka memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang tepat. Maya hanya mengangguk, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Raka. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara, cara dia mendengarkan, yang membuat Maya merasa dihargai lebih dari sekadar seorang murid. Ada ketenangan dalam setiap kata yang diucapkan, dan Maya mulai merasakan adanya ketertarikan yang tak dapat diungkapkan dengan mudah. Itu bukan hanya ketertarikan fisik, tetapi lebih pada rasa kagum terhadap cara Raka memperlakukannya dengan penuh perhatian. Waktu berlalu begitu cepat, dan saat Maya melihat jam tangannya, ia menyadari bahwa sudah hampir 2 jam mereka duduk bersama. Dengan sedikit kecewa, ia mengumpulkan barang-barangnya. Terima kasih banyak, Raka. Saya merasa sangat nyaman belajar denganmu. Senang bisa membantu, jawab Raka, mengangguk. Kita bisa lanjutkan lagi minggu depan, jika kamu mau. Maya tersenyum, sedikit ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Tentu, saya akan menghubungimu. Ketika Maya melangkah keluar dari kedai kopi itu, perasaannya bercampur aduk. Ia tidak hanya merasa lebih percaya diri dalam bahasa Inggris, tetapi juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari pertemuan mereka. Sesuatu yang ia tidak bisa namakan, tetapi membuat hatinya berdebar setiap kali ia mengingat senyum Raka. Di luar, hujan mulai reda, tetapi Maya tetap merasa ada hangat yang mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tak terduga, yang baru saja dimulai. Maya merasa sedikit cemas di pagi hari ketika melihat notifikasi pesan dari Raka. Mereka sudah sepakat untuk bertemu lagi di kedai kopi tempat mereka pertama kali bertemu, tetapi hari ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Pesan itu sederhana, "Halo Maya, apakah kamu siap untuk melanjutkan les hari ini? Sampai jumpa di kedai kopi jam 3 ya." Walaupun pesannya singkat, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tawaran untuk belajar. Sebuah ketertarikan yang mulai muncul di antara keduanya, meskipun keduanya belum mengungkapkan perasaan itu secara langsung. Maya menyadari bahwa pertemuan mereka sebelumnya tidak hanya menyentuh aspek akademis, tetapi juga telah membuka ruang untuk kedekatan yang lebih dalam, kedekatan yang terasa lebih emosional daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya dalam hubungan antara seorang guru dan murid. Hari itu, Maya memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih kasual. Sesuatu yang terasa nyaman, tetapi tetap rapi. Dia tahu bahwa, meskipun mereka bertemu untuk belajar, ada percakapan yang lebih dari sekadar pelajaran bahasa Inggris yang akan mereka bicarakan. Maya ingin memperlihatkan sisi dirinya yang lebih terbuka, tanpa rasa khawatir akan penilaian. Sesampainya di kedai kopi, Maya langsung melihat Raka yang sudah duduk di meja favorit mereka, di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan. Tampilannya tetap rapi seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada ekspresinya hari itu. Wajahnya terlihat lebih santai, dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. Raka menyambutnya dengan anggukan kepala dan menyuruhnya duduk. "Selamat sore, Maya. Bagaimana hari ini?" tanyanya, matanya tetap menatapnya dengan perhatian yang dalam. "Sir, Raka. Hari ini agak sibuk, tapi saya senang bisa bertemu lagi," jawab Maya, mencoba untuk terdengar santai, meskipun hatinya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. "Mudah-mudahan kita bisa membuatnya lebih menyenangkan," kata Raka, sambil meletakkan cangkir kopi di depannya. "Kita lanjutkan dengan latihan percakapan, ya?" Maya mengangguk. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelajaran, ia berusaha untuk tetap fokus. Percakapan hari itu dimulai dengan hal-hal ringan, seperti kebiasaan sehari-hari dan hobi masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih mendalam. Raka berbicara dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap kata Maya dengan seksama. Sesekali ia memberikan saran atau memperbaiki sedikit pengucapan, tetapi yang paling membuat Maya merasa nyaman adalah kenyataan bahwa Raka tidak pernah terdengar menggurui. Semua yang ia katakan terdengar seperti percakapan biasa, meskipun ia memberi bimbingan yang sangat berarti. "Sejak kecil, saya selalu suka menulis," kata Maya, berbicara tentang kegemarannya dalam menulis cerita. "Tapi saya merasa agak canggung menulis dalam bahasa Inggris." Raka mengangguk. Matanya bersinar saat mendengarnya. Menulis bisa menjadi cara yang luar biasa untuk mengekspresikan diri, apalagi jika kamu bisa melakukannya dalam 2 bahasa. "Saya yakin kamu bisa lebih baik dari yang kamu kira."
Maya tersenyum, merasa lebih percaya diri. Terima kasih, Raka. Saya ingin sekali bisa menulis dengan lebih lancar. Raka mengangguk dengan penuh pengertian. Cobalah menulis tentang apa yang kamu rasakan. Kadang, menulis tentang perasaan bisa membantu kita memahami banyak hal, bahkan dalam bahasa yang baru. Maya terdiam sejenak, merasa terhubung dengan kata-kata Raka. Ia tahu bahwa pelajaran yang diberikan Raka lebih dari sekadar mempelajari bahasa. Ada sesuatu yang lebih, semacam kedekatan emosional yang tumbuh seiring waktu. Setiap kali mereka bertemu, Maya merasa semakin nyaman untuk membuka dirinya, baik dalam hal pelajaran maupun hal-hal pribadi. Ketika percakapan berlanjut, Maya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ketegangan halus yang pertama kali ia rasakan mulai menguat. Ketika Raka berbicara, matanya tidak hanya fokus pada kata-kata yang keluar dari bibirnya, tetapi juga pada ekspresi wajah Maya, seperti dia sedang benar-benar ingin memahami setiap perasaan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Bagaimana dengan kamu, Raka? Tanya Maya, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan di waktu senggangmu? Raka tersenyum dan menatap keluar jendela. Sejenak terdiam, seperti merenung. Saya suka menghabiskan waktu dengan membaca dan berjalan-jalan. Itu memberi saya waktu untuk berpikir. Kadang-kadang, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Kadang, keheningan memberi saya banyak inspirasi. Maya mengangguk, mencoba untuk memahami. Saya mengerti. Terkadang, saat kita berhenti dan diam, banyak hal yang bisa kita temukan. Raka menatapnya dengan senyum yang penuh arti, seolah mengapresiasi pemahaman yang mereka bagi. Saya rasa, kamu punya cara pandang yang bagus tentang banyak hal, Maya. Pujian itu membuat Maya merasa tersipu. Perasaan hangat menyebar di dalam dirinya, dan dia berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai berdegup kencang. Setiap kali Raka memberikan perhatian seperti itu, ada rasa seperti dia lebih dari sekadar seorang guru. Ada kehangatan yang membuat Maya merasa dihargai, tetapi juga membuatnya ingin lebih dekat lagi. Tidak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di taman dekat kedai kopi. Suasana sore itu begitu tenang, dengan udara yang sejuk dan pepohonan yang melambai pelan tertiup angin. Maya dan Raka berjalan berdampingan, tetapi ada ruang di antara mereka yang terasa lebih dari sekadar fisik. Kehangatan yang tumbuh di antara mereka terasa semakin jelas, meskipun tidak ada kata-kata yang terlalu eksplisit diucapkan. Terima kasih sudah menemani saya hari ini, kata Maya, suara lembut, tetapi ada kejujuran yang mendalam di balik kata-katanya. Raka menatapnya. Senyumannya kali ini tidak bisa disembunyikan. Saya juga senang bisa berbicara denganmu, Maya. Setiap kali kita berbicara, saya merasa ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Maya hanya mengangguk, merasa kata-kata itu lebih dari sekadar pujian biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam kalimat itu. Sesuatu yang menghubungkan mereka dengan cara yang tak terucapkan. Sebuah kedekatan yang tumbuh begitu alami, meskipun keduanya tahu bahwa mereka harus tetap menjaga batasan profesional yang ada. Hari itu berakhir dengan senyum kecil di wajah mereka, dan Maya merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Ketertarikan yang semakin kuat, namun tetap terjaga dalam bentuk yang halus dan penuh kehati-hatian. Raka, dengan segala perhatian dan kebaikannya, berhasil membuka ruang yang belum pernah Maya rasakan sebelumnya. Dan meskipun mereka berpisah pada sore itu dengan janji untuk bertemu lagi, Maya tahu bahwa hubungan mereka, dalam bentuk apapun itu, tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang tak terungkapkan tetapi sangat terasa. Malam itu, udara kota terasa lebih sejuk dari biasanya. Maya melangkah perlahan menuju taman kota, tempat mereka telah sepakat untuk bertemu setelah beberapa kali pertemuan yang lebih formal di kedai kopi. Semakin mendekati waktu yang telah ditentukan, perasaan dalam dirinya semakin tidak terdefinisikan. Ada perasaan yang sulit dipahami, antara rasa nyaman yang berkembang dan kedekatan yang mulai terasa lebih dalam. Keinginan untuk belajar, berbicara, dan lebih mengenal Raka semakin besar. Meskipun Maya sadar betul bahwa perasaan itu tidak bisa terucap begitu saja. Sesampainya di taman, Maya melihat Raka sudah menunggu di bangku taman yang biasa mereka duduki. Suasana sore yang sepi memberikan kesan damai, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Raka mengenakan jaket hitam, tampak rileks namun tetap dengan sikap profesional yang melekat pada dirinya.
Ketika melihat Maya datang, ia tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih tulus, lebih mengena. "Hai, Maya," ucapnya lembut, sambil berdiri dan menyambut kedatangannya. "Hai, Raka," jawab Maya. Matanya bersinar meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Terima kasih sudah menunggu." Raka tersenyum lagi, memberi isyarat untuk Maya duduk di sampingnya. Suasana semakin hangat meski hanya mereka berdua di sana. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada tekanan, hanya percakapan yang mengalir begitu alami. Setelah beberapa saat berbincang tentang hal-hal kecil, percakapan mereka beralih ke topik yang lebih pribadi. Maya merasa nyaman mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya. Mungkin lebih dari yang pernah ia ceritakan kepada orang lain sebelumnya. Tentang masa kecilnya, impian-impian yang belum terwujud, dan ketakutan yang menghalanginya. Raka, dengan sabarnya, mendengarkan, memberi ruang untuk setiap kata yang Maya ucapkan. "Saya sering merasa seperti hidup ini berjalan begitu cepat, Raka," kata Maya, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Ada banyak hal yang ingin saya lakukan, tetapi kadang saya merasa seperti terjebak dalam rutinitas. Saya rasa, saya belum benar-benar menemukan apa yang saya inginkan dalam hidup." Raka mengangguk, matanya tidak lepas dari Maya. "Itu hal yang sangat wajar, Maya. Kadang kita terjebak dalam tekanan yang datang dari luar, dan kita lupa mendengarkan diri sendiri. Tapi, kamu sudah ada di jalan yang benar, kamu sedang mencari jawaban itu." Maya menatapnya, sedikit terkejut dengan kedalaman kata-katanya. Ada sesuatu yang lebih dalam ucapan Raka, seolah dia tahu lebih banyak tentang perasaan yang selama ini dia pendam. "Tapi bagaimana dengan kamu?" tanya Maya akhirnya, merasa ingin tahu lebih banyak tentang Raka. "Apa yang kamu rasakan tentang hidupmu? Kamu sepertinya selalu tahu apa yang kamu inginkan." Raka terdiam sejenak, menatap ke arah langit yang mulai gelap, sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara yang penuh refleksi. "Saya tidak selalu tahu, Maya. Seperti kamu, saya juga pernah merasa bingung. Namun, saya belajar bahwa terkadang kita harus memberi ruang untuk diri kita sendiri, untuk merasakan dan memahami. Saya merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan sekarang, mengajar dan berbicara dengan orang-orang seperti kamu. Itu memberikan arti tersendiri dalam hidup saya." Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu yang sangat pribadi dan dalam setiap kalimat yang Raka ucapkan. Itu bukan hanya sekadar bicara tentang pekerjaan atau hidup, tetapi lebih pada cara pandang yang menyentuh hati. Maya bisa merasakan bahwa di balik ketenangannya, Raka juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama, rasa pencarian yang sama, meskipun ia tidak mengungkapkannya sejelas Maya. "Terima kasih, Raka," kata Maya, suaranya pelan namun penuh makna. "Saya merasa seperti bisa lebih mengerti diri saya sendiri setelah kita berbicara seperti ini." Raka tersenyum. Senyum yang tidak hanya menunjukkan keramahan tetapi juga empati yang mendalam. "Saya senang bisa membantu, Maya. Kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan." Maya menunduk, merasa kehangatan yang luar biasa meresap dalam dirinya. Ia merasa sangat dihargai, lebih dari sekadar seorang murid yang belajar bahasa Inggris. Ada kedekatan yang tak terucapkan, sebuah hubungan yang berkembang dari percakapan yang penuh makna. Setiap kali Raka memberikan perhatian itu, Maya merasakan ada ikatan yang semakin kuat, yang sulit untuk dijelaskan, tetapi sangat nyata. Beberapa saat kemudian, keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Maya merasa bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Raka, dan itu adalah sesuatu yang langka baginya. Tidak ada tekanan, tidak ada penghakiman, hanya kehadiran yang membuatnya merasa utuh. Setelah beberapa waktu, Raka berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. "Saya rasa kita harus kembali. Tapi, saya ingin kamu tahu, Maya, bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita jelajahi bersama, lebih dari yang kamu bayangkan." Maya menatap tangannya sejenak, kemudian meraihnya dengan lembut. "Terima kasih," jawabnya. Suara hatinya jelas terasa dalam setiap kata yang ia ucapkan. "Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu." Raka hanya tersenyum, tetapi ada kedalaman dalam tatapannya yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Mereka berjalan berdampingan, menikmati keheningan yang ada. Meskipun tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, kedekatan emosional mereka terasa begitu kuat, begitu nyata.
Maya merasa bahwa hubungan mereka, meskipun tidak bisa didefinisikan dengan jelas, telah berubah. Ada kehangatan yang tak terucapkan di antara mereka, yang berkembang begitu alami, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Maya tahu bahwa setiap pertemuan mereka adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri, dan mungkin juga mengenal Raka lebih dalam. Namun, ia juga menyadari bahwa kedekatan ini perlu dijaga dengan hati-hati. Ada banyak hal yang bisa berkembang dari percakapan dan hubungan yang terbentuk, tetapi ada batasan-batasan yang harus tetap dihormati. Di malam yang tenang itu, mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi, tetapi tidak ada kata-kata besar yang perlu diucapkan. Mereka hanya saling memberi senyuman yang penuh arti, senyuman yang mengandung banyak makna, yang mengungkapkan perasaan yang lebih dalam dari yang mereka sangka. Ketika Maya melangkah pulang, ia merasa bahwa perasaan yang ia rasakan bukan hanya tentang ketertarikan fisik atau keinginan untuk lebih dekat secara pribadi, tetapi lebih tentang kedekatan emosional yang telah tumbuh secara alami. Sebuah ikatan yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat, lebih tahu tentang siapa dirinya, dan mungkin juga lebih tahu tentang hubungan yang berkembang antara dirinya dan Raka. Di malam itu, Maya tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai.